إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Melanjutkan pelajaran dari kitab Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Al-Hadithu Tasi'u wal-Ishrun, hadis yang ke-29. Haqqul muslimi 'alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa antara seorang muslim terhadap muslim yang lain memiliki hak, di mana seorang muslim dianjurkan atau bahkan diwajibkan untuk menunaikan hak muslim yang lain tersebut. Setiap kita memiliki hak, sebagaimana setiap kita pun memiliki kewajiban, dan itu ditetapkan di dalam syariat Islam. Di antaranya yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alayhi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Kata beliau, haqqul muslimi, hak seorang muslim, 'alal muslimi, terhadap muslim yang lain, sittun, ada 6 perkara. Dan penyebutan 6 ini tidak menunjukkan bahwa hak-hak tersebut hanya ada 6. Namun di sana ada hak-hak yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini, namun disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara-perkara tertentu tanpa menyebutkan yang lain, karena ada satu momen yang hendak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menyampaikan perkara tersebut karena beliau memandang itu adalah perkara yang penting untuk disampaikan pada momen itu. Dan dalam kejadian yang lain atau dalam peristiwa yang lain, pada momen yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hak-hak yang lain. Qila, lalu kemudian dikatakan, yakni ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma hunna ya Rasulullah? Apakah ke-6 perkara itu, wahai Rasulullah? Qala, maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, dengan seorang muslim, maka hendaknya engkau mengucapkan salam kepadanya. Ini termasuk hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk mengucapkan salam ketika bertemu dengan muslim yang lain, dimanapun engkau bertemu dengannya, di masjid, di pasar, di jalan, atau di tempat-tempat tertentu. Dan ini adalah merupakan perkara yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Siapa yang memulai mengucapkan salam, maka dia yang lebih afdal.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa khairukum man yabda'u bis salam. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang memulai dalam mengucapkan salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa termasuk di antara sebab yang membawa seorang hamba kepada al-jannah adalah dengan menebarkan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman hingga kalian saling cinta mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian mengamalkannya, niscaya kalian akan saling cinta mencintai di antara kalian. Tebarkanlah salam di antara kalian. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila dia memanggilmu, apabila dia mengundangmu, mengajakmu untuk satu undangan, apakah undangan makan, undangan minum, undangan yang semisalnya, agar kemudian dia merasa nyaman dengan perasaannya dan tidak tersinggung, maka hendaknya engkau menjawab panggilan tersebut. Ini menunjukkan kemuliaan dari Islam yang senantiasa berupaya untuk menjaga hubungan antara satu dengan yang lain. Selama engkau tidak memiliki uzur, maka hendaknya engkau berupaya untuk memenuhi ajakannya, memenuhi undangannya. Lebih terkhusus lagi apabila undangan tersebut adalah undangan pernikahan, undangan walimahan, sangat dianjurkan. Dan sebagian para ulama menganggap itu adalah hal perkara yang wajib untuk memenuhi undangan selama tidak ada hal-hal yang menjadi pencegah seperti adanya kemungkaran dalam acara walimahan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bi'sat ta'am ta'amul walimah, yud'a ilaihi al-aghniya wa yutrak al-masakin, faman lam ya'ti ad-da'wah faqad 'asa Allah wa rasulahu." Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimahan, ketika yang dipanggil hanya orang-orang kaya sementara orang-orang miskin ditinggalkan. Maka barang siapa yang tidak memenuhi undangan tersebut, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Maka hadis ini sangat tegas menerangkan tentang wajibnya memenuhi undangan tersebut selama dia tidak memiliki uzur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Yaitu apabila dia meminta saran untuk satu keperluan, untuk satu amalan, maka hendaknya engkau menyampaikan kepadanya nasihat. Nasihat yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang bermanfaat baik dalam kehidupan dunianya, demikian pula dalam kehidupan akhiratnya. Jangan engkau berkhianat kepadanya, menyampaikan kepadanya perkara yang justru akan menyebabkan dia terjerumus ke dalam penyimpangan, ke dalam kesesatan. Nasihati dia dengan nasihat yang membawa kepada kemaslahatan dalam kehidupannya di dunia atau di akhirat. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Dan apabila dia atasa bersin, utas, apabila dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, sebab bersin merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersin tersebut akan mengeluarkan
bagian-bagian tertentu yang apabila dia tinggal di dalam tubuh dapat menimbulkan kemudaratan. Maka itu nikmat yang dianjurkan, yang seharusnya bagi seorang hamba untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Apabila dia bersin, maka ucapkanlah, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu orang yang bersin, fashammithu, maka syammit, yang dimaksud syammit yaitu tashmid, adalah menjawab ucapan bersin tersebut dengan mengatakan yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, apabila diucapkan kepadanya yarhamukallah, maka yang bersin itu menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka hadis ini menunjukkan apabila seorang bersin lalu dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak dianjurkan baginya untuk melakukan tashmid, mengatakan kepadanya yarhamukallah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit maka jenguklah dia. Engkau mendengarkan salah seorang saudaramu dalam keadaan sakit, memungkinkan bagimu untuk menjenguknya, maka jenguklah dia. Hal itu termasuk keutamaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'." Barang siapa yang menjenguk orang yang dalam keadaan sakit, maka dia senantiasa dalam keadaan khurfatul jannah. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apa yang dimaksud khurfatul jannah, yaitu dia senantiasa memetik hasil yang ada di dalam al-jannah tersebut sampai dia kembali, sampai dia meninggalkan orang sakit yang dia kunjungi tersebut. yakni dia akan meraih keutamaan, menjadi sebab seorang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan memetik berbagai macam makanan, buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya di dalam al-jannah. Kemudian yang keenam, wa idza mata fatba'hu, dan apabila dia meninggal maka hendaknya engkau mengikuti atau mengantar jenazahnya. Mengantar jenazahnya, menyolati jenazahnya, ini termasuk di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, di mana seorang yang melayatnya, menyolati jenazahnya dan mengantarnya hingga ke tempat peristirahatan terakhir, maka dia mendapatkan keutamaan yang besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratain kullu qiratin mithlu Uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qiratin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengantar jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, itu syarat. Dia mengantarnya karena iman, bukan karena dunia, namun dia mengantarnya karena iman dan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dia senantiasa menemani jenazah tersebut hingga disolati dan selesai dari pemakamannya, maka dia kembali mendapatkan pahala 2 qirat. 1 qirat itu pahala sebesar bukit Uhud, yakni menunjukkan pahala yang berlipat ganda, pahala yang sangat besar. Dan barang siapa yang menyolati lalu dia kembali tanpa dia menanti hingga selesai dimakamkan, maka dia kembali dengan membawa 1 qirat. Semoga hal ini menjadi penyemangat bagi kita sekalian untuk senantiasa menghidupkan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan hak muslim yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.